Alhamdulillah, dengan izin Allah kita semua bisa hadir di majelis ini. Terima kasih for CG yang sudah Rumah Sajadah memfasilitasi kita sehingga kita bisa bersilaturahim bersama, wabil khusus Ustaz Fajrianto serta para Ustaz-Ustazah di Rumah Sajadah. Hari ini kita ingin bicara tentang syukur. Sepertinya kita bicara syukur sudah keberapa ini di pengajian-pengajian Ibu. Sudah sering sekali kita menerima materi tentang syukur, meraih keutamaan syukur. Kira-kira Bapak Ibu sudah bersyukur belum? Sudah. Bersyukurnya waktu kapan? Waktu senang atau waktu susah? Nah, kalau kita bersyukur nunggu senang tapi belum bisa bersyukur waktu susah, berarti sebenarnya kita belum bisa disebut sebagai hamba yang bersyukur. Loh, bukannya syukur itu waktu senang, betul. Tapi nanti akan kita temukan orang itu akan bersyukur waktu senang, tapi nanti dia akan lebih bersyukur waktu susah. Bahkan bersyukur yang sesungguhnya itu waktu kita susah. Karena kalau senang bersyukur itu biasa atau luar biasa? Senang bersyukur biasa apa luar biasa? Waktu senang loh Bu. Ya biasa, wong senang kok bersyukur itu biasa. Tapi bayangkan ada orang yang bersyukur waktu susah. Nah, ini yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu pengen jadi orang biasa atau luar biasa? Nah, kalau luar biasa berarti syukurnya harus tidak saat senang saja. Bapak Ibu, syukur itu sebenarnya bagian dari perjalanan hidup. Iya. Karena hidup itu kan isinya adalah menjalani keniscayaan. Hidup adalah perjalanan menjalani keniscayaan. Semua yang ada dan terjadi dalam hidup kita, ya memang ini keniscayaan kita. Tidak ada satupun yang ada dalam hidup kita kecuali itu keniscayaan. Nah, di antara sekian banyak keniscayaan, maka salah satunya kita menemukan ada pada syukur. Jadi syukur itu adalah keniscayaan hidup. Kenapa syukur keniscayaan hidup? Mari kita lihat fakta yang ada dalam kehidupan. Betapa hidup ini meniscayakan kita untuk bersyukur. Pertama, adakah sesuatu dalam hidup kita yang tidak bermakna kebaikan Allah? Ada enggak Bapak Ibu? Waktu Bapak Ibu dapat rezeki, itu kebaikan Allah bukan? Ya, tapi kalau rezeki yang sudah ada hilang, itu kebaikan Allah atau keburukan Allah? Kan kita nggak berani menyebut itu keburukan Allah. Kenapa? Karena Allah Maha baik. Semua yang dilakukan oleh Allah ke kita itu adalah kebaikan. Kita dapat rezeki dari Allah. Rezeki kita hilang atas izin Allah. Berarti dapat rezeki itu kebaikan Allah, hilang rezeki kebaikan Allah. Kalau sama-sama kebaikan Allah, dapat rezeki kita bersyukur, hilang rezeki ya bersyukur. Wong itu kebaikan Allah. Itu kebaikan Allah. Dan mari kita coba bandingkan.
kebaikan Allah antara dapat rezeki dengan hilang rezeki. Itu lebih terasa mana kebaikannya? Ibu, bapak dapat rezeki 18 juta. Alhamdulillah. Bersyukur? Bersyukur. Tapi bapak ibu kapusan 18 juta. Kapusan. Itu keuntungan atau kerugian? Kerugian. Gak apa-apa. Kita mulai dari yang paling awal. Bapak ibu merasa itu kerugian. Tapi kalau bapak ibu sudah kapusan seperti itu, bapak ibu punya kesempatan untuk apa? Kalau sudah kadung kapusan, bapak ibu kesempatan untuk ikhlas. Betul? Ya kalau sudah kadung kapusan, berarti ada kesempatan untuk ikhlas. Neres napa muatan? Neres. Nah sekarang bapak ibu bandingkan nilai antara 18 juta dengan ikhlas itu lebih bernilai mana? Kita tahu ikhlas lebih bernilai daripada 18 juta. Betul? Lebih berharga mana Bapak Ibu? 18 juta atau ikhlas? Ikhlas. Nah kalau kita punya keyakinan ikhlas lebih berharga daripada 18 juta, berarti kapusan 18 juta itu keuntungan atau kerugian? Keuntungan. Iya. Bapak Ibu ada kesempatan ikhlas itu kapan? Ya kapusan tadi. Betul? Nah kalau nggak kapusan, Bapak Ibu punya kesempatan ikhlas? Enggak. Nah ini gara-gara kapusan, ya udah saya ikhlas. Dan ikhlas itu lebih berharga dari 18 juta. Berarti ikhlas itu mudah atau sulit? Loh katanya ikhlas lebih berharga dari 18 juta. Kok bisa? Ibu, bapak dapat sesuatu yang lebih berharga kok sulit diterima? Aneh nggak Bapak Ibu? Aneh, tapi nyata. Pak Bu, andai saja ikhlas itu dihargai, katakanlah ikhlas itu dihargai 100 juta, itu harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah? Bapak Ibu ikhlas dihargai 100 juta, itu terlalu tinggi atau masih terlalu rendah? Ya terlalu rendah. Ikhlas kok dihargai 100 juta yang nggak ada apa-apanya. Betul? Ikhlas itu harganya jauh di atas itu. Nah kalau betul sekarang seandainya Bapak Ibu kapusan 18 juta. Terus ada orang baik yang mengganti uang 18 juta itu diganti 100 juta. Ada orang baik yang mengganti uang Bapak Ibu yang kapusan itu, kapusannya 18 juta, digantinya 100 juta. Bapak Ibu ikhlas nggak kapusan? Ikhlas mboten, Pak? Ikhlas kan? Kenapa ikhlas? Diganti 100 juta. Padahal saya kapusannya
18 juta diganti 100 juta. Ya siapa yang tidak ikhlas, betul? Padahal ikhlas nilainya lebih dari 100 juta. Berarti kalau begitu ikhlas itu nikmat enggak Ibu? Kalau nikmat ikhlas itu mudah atau sulit? Kenapa tetap sulit? Kenapa Bapak Ibu? Berarti harusnya kita kalau kapusan 18 juta itu bersyukur atau tidak bersyukur? Harusnya bersyukur enggak? Bersyukur atau bersabar? Bersyukur atau bersabar? Bersabar. Baik kalau bersabar, Bapak Ibu bisa nggak bersabar ketipu 18 juta? Kalau memang pilihannya sabar, maka sebenarnya ujung-ujungnya sama. Antara 18 juta dengan sabar, lebih berharga mana? Lebih berharga mana? Kalau ditimbang nih Bapak Ibu, lebih berat mana? 18 juta atau sabar? Sabar kan? Nah, Bapak Ibu bisa sabar itu karena apa? Karena kapusan. Karena kapusan, Bapak Ibu jadi punya kesempatan untuk sabar. Sabar nilainya lebih berharga dari 18 juta. Betul? Berarti kalau begitu, kehilangan uang 18 juta membuat Bapak Ibu punya kesempatan untuk sabar. Berarti kehilangan 18 juta itu Bapak Ibu bersyukur enggak? Bersyukur, karena dengan bersyukur Bapak Ibu punya kesempatan jadi sabar. Berarti sebenarnya duluan bersyukur atau duluan sabar? Karena sebab sabar kita bersyukur atau karena sebab bersyukur kita jadi bisa sabar? Duluan mana Bapak Ibu? Kan sebenarnya duluan bersyukur. Betul? Pak, Bu, Bapak Ibu kapusan 18 juta. 18 juta. Terus Bapak Ibu meninggal. Itu 18 juta dibawa mati enggak? Enggak. Enggak. Iya. Tapi Bapak Ibu kapusan 18 juta. Oh, saya salah. Andai Bapak Ibu punya uang 18 juta. Okay. Saya salah tadi. Bapak Ibu punya uang 18 juta. Terus Bapak Ibu meninggal. Okay. Kagungan arto 18 yuto terus meninggal. Itu uang 18 juta dibawa mati enggak? Enggak, okay. Tidak dibawa mati. Nah, ini Bapak Ibu kapusan. Karena Bapak Ibu kapusan, uang 18 jutanya hilang. Tapi kan Bapak Ibu punya kesempatan untuk sabar. Betul? Punya kesempatan untuk ikhlas. Leres? Nah, setelah kapusan Bapak Ibu ikhlas, Bapak Ibu sabar, terus meninggal. Itu ikhlas dan sabarnya Bapak Ibu bisa dibawa mati enggak? Bisa dibawa mati? Nah, kalau bisa dibawa mati, berarti kapusan itu keuntungan atau kerugian? Kalau memang keuntungan, maka harusnya pada saat Bapak Ibu kapusan, itu yang pertama kali Bapak Ibu sabar atau syukur? Syukur. Ini menjadi bukti bahwa
semua yang ada dalam kehidupan kita itu adalah kebaikan Allah. Itu kebaikan Allah. Kalau kebaikan Allah berarti nikmat nggak Bapak Ibu? Nikmat. Bapak Ibu dihina orang. Dihina orang. Ada nggak kebaikan yang kita bisa lakukan waktu dihina orang? Ada. Apa kebaikan yang kita bisa dapatkan waktu dihina orang? Sabar. Apalagi Bapak Ibu memaafkan. Betul? Nah, kalau dengan dihina kita punya kesempatan untuk sabar, punya kesempatan untuk memaafkan. Berarti dihina orang itu nikmat nggak? Dihina orang itu sebenarnya nikmat nggak Bapak Ibu? Nikmat. Betul nikmat? Nikmat memaafkan, nikmat sabar. Sabar itu nikmat nggak Bapak Ibu? Nikmat, iya nikmat. Nah kita dapat nikmat sabar itu lewat siapa? Lewat orang yang menghina. Betul? Kalau betul, berarti orang yang menghina kita itu sebenarnya orang yang baik atau orang yang tidak baik? Baik. Maka harusnya kita bilang apa sama orang yang menghina? Terima kasih. Itu namanya bersyukur enggak Bapak Ibu? Pak Bu, bayangkan ada orang ngasih kotak. Iya. Kotaknya itu sebenarnya jelek. Udah pantas jadi sampah. Udah pantas jadi sampah. Kalau lihat kotaknya, wajar enggak kita tersinggung? Wajar. Iya, saya kok dikasih kotak yang sudah layak jadi sampah. Tapi pada saat kotaknya kita buka, ternyata isinya arloji harga 50 juta. Bapak Ibu jadi tersinggung atau matur nuwun? Matur nuwun ya. Kenapa matur nuwun? Isinya arloji harga 50 juta. Sekarang kembali kita coba bandingkan arloji harga 50 juta dengan sabar, lebih berharga mana? Arloji itu kekayaan, nilainya 50 juta. Sabar itu sebenarnya kekayaan nggak Bapak Ibu? Kekayaan, nilainya berapa? Surga seisinya. Betul? Orang kalau sabar nanti tempat tinggalnya di mana? Bahkan ada sambutan khusus untuk orang-orang yang sabar. Iya. Ada surga khusus untuk orang-orang yang sabar. Malaikat menyambut mereka dengan sambutan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan bagi kalian oleh karena sabarnya kalian. Berarti sabar itu kan kekayaan yang amat sangat luar biasa. Dibanding arloji 50 juta yang gak ada apa-apanya. Nah pertanyaannya sekarang, siapa orangnya yang memberikan kepada kita kekayaan bernama sabar? Itu siapa? Orang yang menghina. Betul Bapak Ibu? Betul? Terus Bapak. Sebenarnya Bapak Ibu pengen gak jadi orang sabar? Pengen ya? Pengen. Syarat untuk bisa sabar itu apa?
ketika dapat musibah. Betul? Hanya ketika kita dapat musibah, kita punya kesempatan untuk sabar. Kalau betul, Bapak Ibu, kita kalau dapat musibah, itu hawanya senang atau susah? Senang atau susah dapat musibah? Kan kita hanya akan bisa sabar kalau dapat musibah. Berarti musibah itu kebaikan Allah, bukan? Iya. Bapak Ibu pengen jadi orang yang sabar. Gusti Allah pirsa napa mboten? Jelas pirsa. Pasti tahu. Iya, kita semua pengen jadi orang yang sabar. Pasti tahu. Allah bantu nggak agar kita bisa jadi orang sabar? Bantu. Dengan cara apa Allah membantu kita agar kita bisa jadi orang sabar? Dengan cara dikasih musibah. Betul? Berarti musibah itu ujian, cobaan, atau kebaikan Allah. Nah, kalau kebaikan Allah, mestinya waktu dapat musibah, kita harus apa dulu? Bersyukur. Dengan bersyukur itulah kita jadi mudah untuk sabar. Tapi kalau nggak bersyukur, sabar mudah atau sulit? Ya sulit. Sulit. Padahal tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita kecuali bermakna kebaikan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, adakah sesuatu dalam hidup kita yang tidak menjadi kesempatan beramal baik? Ada enggak? Sesuatu dalam hidup kita yang tidak menjadi kesempatan beramal baik. Waktu Bapak Ibu dapat rezeki uang 50 juta, ada nggak kesempatan beramal baiknya? Ada. Apa kesempatan beramal baiknya? Sedekah, infak, betul? Tadi Rumah Sajadah punya banyak program. Yang kalau kita ikut dalam program Rumah Sajadah, maka insya Allah rezeki kita menjadi kebaikan. Tapi kalau seandainya kita kapusan tadi 18 juta, ada nggak kebaikan yang kita bisa lakukan? Ada. Ikhlas, sabar, menerima. Betul? Nah, sekarang kita coba timbang Bapak Ibu. Mana yang lebih berat timbangannya? Iya, amal infak atau amal sabar? Yang lebih berat timbangannya yang mana? Sabar. Betul? Berarti nikmat yang lebih nikmat itu waktu dapat rezeki atau kehilangan rezeki? Waktu kehilangan rezeki. Karena kalau dapat rezeki 50 juta Bapak Ibu infak, itu infaknya berapa persen? 2,5. Berarti timbangannya cuma 2,5 kilo dari total 100 kilo. Tapi kalau kehilangan uang 50 juta, itu sabarnya penuh nggak? Masa setengah sabar? Saya setengah sabar, setengah nggak sabar. Kan sabarnya penuh. Kalau sabarnya penuh berarti 50 juta itu sepenuhnya bernilai akhirat. Tapi kalau diinfakkan, ya nilai akhiratnya sesuai dengan persentase. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Jadi inilah sebenarnya syukur itu keniscayaan hidup. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah,
tapi dihadirkan di muka bumi ini untuk bersyukur. Sebagaimana kata Allah, anishkurli wali walidaik. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Inilah sebenarnya hakikat hidup itu adalah bersyukur. Faktanya kita beribadah itu sebagai wujud apa? Syukur. Ibadah itu wujud syukur. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sholat malam sampai kaki beliau bengkak. Yang kemudian ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, bukankah Allah sudah menjagamu dari dosa? Ya, sudah menjaminmu masuk surga. Tapi kenapa engkau beribadah sampai kaki bengkak? Apa kata beliau? Afala akunu abdan syakur. Bukankah aku ini hamba yang bersyukur? Jadi ibadah yang betul-betul ibadah adalah ibadah yang dilakukan sebagai wujud matur nuwun. Dan inilah hakikat syukur. Inilah hakikat ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang dilakukan sebagai wujud syukur. Karena kita diciptakan untuk beribadah, dihadirkan di bumi untuk bersyukur. Berarti kalau kita gabungkan keduanya, kita beribadah sebagai wujud apa? Syukur. Ya, matur nuwun. Tapi kita coba lihat, dan ini yang menunjukkan kita belum sepenuhnya meraih keutamaan syukur. Ya, ada nggak orang yang sholat duha tapi banyak maunya? Sholat duha biar apa? Biar rezekinya banyak. Itu sebenarnya salah nggak Bapak Ibu? Enggak. Iya, kita nggak bisa menyalahkan. Tapi itu menunjukkan berarti sholat duha dia belum bisa disebut sebagai wujud syukur kepada Allah. Karena kalau syukur itu ada maunya enggak? Enggak. Maka hampir bisa kita katakan, kalau sampai ada orang yang sholat duha bukan sebagai wujud syukur, tapi karena pengen dapat rezeki yang banyak, sebenarnya bisa enggak orang ini kita sebut sebagai orang yang tidak tahu syukur? Yang meminta kita sholat duha siapa Bapak Ibu? Allah. Iya. Mari kita lihat. Ini saya coba pindah ke slide yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang tadi saya katakan. Ini kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang dikatakan oleh Rasul tadi, afala akunu abdan syakura. Nah Bapak Ibu, kita kan pengennya istiqomah di dalam beramal baik. Betul. Nah istiqomah itu akan terasa berat dan menyesakkan bagi siapa saja yang tidak mau bersyukur. Rasanya menyesakkan. Mari kita coba buktikan Bapak Ibu. Syukur adalah ruang tempat bertemunya keinginan dan kebutuhan kita untuk istiqomah menjadi orang baik. Jadi memang butuh syukur untuk bisa istiqomah menjadi orang baik. Ya, sehingga tidak akan mungkin ada amal baik tanpa diawali, dijalani, dan diakhiri dengan syukur. Jadi syukur itu memang harus ada wujudnya. Wujud syukur adalah amal baik. Nah yang namanya amal itu kan ada saat memulai, ada saat menjalani, dan ada saat mengakhiri. Tiga-tiganya butuh syukur. Tanpa adanya syukur, maka amal baik yang dilakukan oleh siapapun tidak akan bernilai kebaikan. Baik tapi tidak bernilai kebaikan. Contoh, ya sabar. Bapak Ibu pengen jadi orang sabar? Pengen. Nah, untuk bisa jadi orang sabar butuh apa? Ya, butuh musibah.
Maka kalau seandainya Bapak Ibu dapat musibah, itu pantasnya bersyukur atau mengeluh? Kalau orang dapat musibah kemudian mengeluh, bisa nggak sabar? Maka memang untuk bisa sabar saja butuh syukur. Iya. Memaafkan. Baik nggak Bapak Ibu? Baik. Iya. Bapak Ibu pengen nggak jadi pemaaf? Pengen. Nah, untuk bisa jadi pemaaf butuh siapa? Butuh orang yang menghina. Berarti orang yang menghina itu baik atau tidak baik? Baik. Nah, kalau baik harusnya kita bilang apa sama yang menghina? Terima kasih. Nah, waktu kita bilang terima kasih, mudah atau sulit memaafkan beliau? Mudah. Ini bukti bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan syukur. Ya. Amal baik yang tidak diawali dengan rasa syukur akan menjadi amal yang berat dan malas untuk dilakukan. Ya. Orang yang malas memaafkan itu ya karena dia belum bersyukur dihina. Makanya berat. Nah, termasuk nanti menjalaninya juga harus dengan syukur. Ya. Menjalaninya dengan syukur. Ya. Kenapa menjalaninya dengan syukur? Karena kalau menjalani amal baik tidak dengan syukur, yang terjadi adalah sama, dia merasa berat di dalam melakukan amal kebaikan itu. Contoh sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah itu amal baik bukan Bapak Ibu? Amal baik. Imam bacaannya panjang. Kalau imam bacaannya panjang, berarti pahalanya banyak atau sedikit? Nah, kalau banyak berarti kita bersyukur. Tapi umumnya orang kalau bacaannya banyak, panjang, itu bersyukur atau ngeluh? Jadi memang syukur itu harus di awal, di tengah, dan di akhir. Ya. Ini sebagai penutup Bapak Ibu. Bayangkan kalau seandainya Ibu bertamu ke rumah seorang ibu sebut saja Ibu Fatimah. Nah, selesai bertamu, Ibu Fatimah ini ternyata mengungkapkan rasa senangnya karena ketamuan ibu dengan ngasih uang. Ngasih uang. Tidak banyak yang dikasih oleh beliau, cuma 1.000 US dollar. Berarti berapa Pak? 18 juta. Nah, dan karena ibu sudah pamit, sudah terima amplop, kan ibu pamit. Nah, tapi pada saat ibu pamit, Ibu Fatimah kemudian bilang ke ibu, Bu, maaf. Ini ada orang tadi nganterin karung, ada 3 karung. Tapi kok naruhnya di di halaman. Minta tolong dipindah ke teras. Minta tolong dipindah ke teras. Dalam keadaan ibu baru terima uang 18 juta. Ibu disuruh mindah 3 karung ini. Per karung beratnya 15 kilo. Itu berat atau ringan? Berat. Tapi rasanya ringan atau berat? Kenapa jadi ringan? Karena baru terima 18 juta. Betul? Betul Bapak Ibu? Iya. Jadi ngangkat karung yang sebenarnya berat jadi terasa ringan. Iya. Nah, pada saat kemudian ibu sudah memindahkan 3 karung ini, 3 karung ini, kan ibu matur kepada beliau Ibu Fatimah, Ibu, sudah saya pindahkan 3 karung. Masih ada yang lain nggak yang bisa saya bantu?
Wajar nggak kalau ibu matur seperti itu kepada Ibu Fatimah? Kenapa wajar? Karena memindah 3 karung ini belum cukup untuk menunjukkan terima kasihnya ibu kepada Ibu Fatimah. Betul? Kan ibu memindah sebagai wujud syukur, wujud terima kasih. Tapi rasanya antara 18 juta dengan 3 karung sudah lunas belum? Belum. Makanya ibu, ya termasuk bisa jadi juga bapak matur, ada nggak yang lain? Pak, Bu, kalau seandainya sehari bapak ibu baca Quran 1 juz, itu sudah cukup belum membalas kebaikan Allah kepada bapak ibu? Sudah cukup belum bapak ibu? Belum. Saestu belum, Bu? Belum ya, ya Allah. Kenapa belum? Karena nikmat Allah amat sangat luar biasa. Ya betul, 1 juz itu belum cukup membalas kebaikan Allah. Kalau bapak ibu merasa belum cukup, terus sehari bapak ibu baca Qur'annya berapa juz? Berapa? Setengah juz. Kalau setengah juz, ya Allah, uang 1 juz saja belum cukup, kok mencukupkan setengah juz? Ini berarti kita kurang apa ini sama Allah? Kurang syukur. Apalagi kalau mencukupkannya dengan 1 ruku, wah, itu lebih-lebih. Pak, Bu, kalau seandainya kita berinfak 2,5% dari rezeki yang Allah berikan, itu sudah cukup belum membalas kebaikan Allah atas rezeki yang Allah berikan ke kita? Belum. Terus bapak ibu infaknya berapa? Ada yang 1%. Ya, ini semua menjadi muhasabah bagi saya pribadi. Berarti kita ini orang yang kurang apa? Kurang syukur. Apalagi kalau semisal Bapak Ibu sholat duha 8 rakaat itu sudah cukup belum membayar kebaikan Allah kepada Bapak Ibu? Belum. Nah kalau belum, kenapa waktu sholat duha pamrihnya banyak? Ya Allah, saya kan udah sholat duha sebulan, mana rezekinya? Ada nggak orang yang begitu? Walaupun itu nggak salah. Salah nggak kalau habis sholat duha Bapak Ibu berdoa minta rezeki? Enggak. Enggak. Tapi itu menunjukkan berarti apa Bapak Ibu? Bayangkan kalau seandainya ibu habis memindah 3 karung ini, ya, sudah dipindah, terus ibu matur ke Bu Fatimah yang ngasih uang 18 juta tadi. Tapi maturnya begini, Bu. Bu, sudah saya pindah 3 karung seperti yang tadi ibu inginkan. Ya, Bu, maaf, kalau di pasar Beringharjo, Bu, ini 1 karungnya itu 30.000. Betul nggak kalau di pasar Beringharjo? Kan kalau minta tolong ibu-ibu yang gendong, ada bayarannya nggak? Sekali berapa Ibu? Kan tergantung, kalau jaraknya jauh bisa lebih mahal. Ini kan cuma 4 meter. Ibu matur kepada Ibu Fatimah di pasar Beringharjo itu ya sekarungnya bisa 15.000 semisal. Iya. Jadi ini 3 karung 45.000. Boleh nggak ibu matur seperti itu kepada Ibu Fatimah? Boleh nggak, Bu? Ya boleh. Ya, boleh. Tidak salah. Iya, kan ibu bekerja. Betul? Ya, memenuhi apa yang menjadi keinginan. Tapi rasanya hati ibu nyampe nggak? Hati kita nyampe nggak, Pak? Enggak. Iya, enggak.
Maka itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang terjadi antara kita dengan Allah. Itulah yang menyebabkan kita pada akhirnya memutuskan untuk menjadikan apapun amal baik saya adalah wujud syukur saya kepada Allah. Bukan saya tidak mau meminta, tapi kok rasanya syukur saya belum cukup membalas semua kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa. Kita tetap berdoa. Tapi ketika kita berdoa pun kita lakukan sebagai wujud matur nuwun ke Allah. Kenapa? Karena Allah senang kita berdoa. Berarti waktu kita berdoa itu tujuannya meminta atau bersyukur. Dan luar biasanya Allah itu lebih mudah tersentuh oleh orang-orang yang berdoa sebagai wujud syukur dengan orang yang meminta betul-betul, berdoa betul-betul meminta. Iya. Tapi sekali lagi tidak salah kalau kemudian kita berdoa niatnya meminta. Tapi sebagai orang yang tahu syukur, kita berdoa itu juga wujud syukur. Iya. Kita sedekah itu juga wujud syukur. Iya. Gak ada pamrih kecuali terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seringan dan semudah apapun amal kebaikan menjadi berat, sulit dilakukan oleh orang yang tidak tahu syukur. Jadi sebenarnya soal ringan atau berat melakukan amal kebaikan itu kekuatannya ada pada syukur. Kekuatannya ada pada syukur. Nah ini orang yang kalau kurang syukur, imam bacanya panjang kan menggerutu siapa sih imamnya. Jadi amal baik yang dijalani tanpa syukur akan menjadi amal yang melelahkan dan membosankan. Pendek kata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun yang kita lakukan harus sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Bukankah aku ini hamba yang bersyukur? Apapun yang kita lakukan adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beramal wujud syukur, maka Allah akan memberikan rahmat yang jauh lebih banyak bila dibanding kepada orang yang beramal bukan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau beramal karena syukur, maka dia bisa istiqomah dalam amal kebaikan. Bapak Ibu punya tetangga yang baik. Bapak Ibu juga berlaku baik. Tapi itu sudah wujud syukur belum? Nah itu nanti akan kelihatan. Kalau tetangga yang tadinya baik berubah menjadi tidak baik. Tetap beramal baik atau berhenti Bapak Ibu? Tetap beramal baik. Kenapa? Karena saya melakukannya sebagai wujud terima kasih kepada Allah. Kita berbuat baik kepada orang yang baik. Allah suka nggak Bapak Ibu? Allah suka. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik, Allah lebih suka. Betul? Kalau Allah lebih suka, Bapak Ibu pilih berbuat baik kepada siapa? Dua-duanya. Saya senang berbuat baik kepada yang baik, tapi saya lebih senang berbuat baik kepada yang tidak baik. Kenapa lebih senang? Karena Allah lebih suka. Allah lebih suka. Bu, ibu baik sama suami itu ketika suami menyenangkan atau ketika suami nyebelin? Nah ini ketahuan. Berarti ibu baik sama suami itu wujud syukur ibu ke Allah atau karena ada sesuatu yang diinginkan. Kalau betul wujud syukur, tidak akan melihat apakah yang saya baiki ini baik kepada saya atau tidak. Inilah sebenarnya makna dari meraih keutamaan syukur. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila banyak hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke
pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.